Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Roharjo Judanto dengan NIM S1Y1 22 133. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai linked list, data structure, and algorithm with Python. Jadi kita masuk dulu di ringkasan. Yang kita bahas itu ada introduction, dan yang kedua ada various type of linked list yang terbagi menjadi tiga: singly linked list, circularly linked list, dan doubly linked list. Yang ketiga ada the positional list ADT. 4. Sorting a positional list. 4. Case study maintaining access frequencies. 5. Link based phase array based sequence, dan yang keenam summary. Jadi kalau dalam sini tadi kan pendahuluan, terus yang kedua itu berbagai jenis daftar. Ada daftar tertaut tunggal, ada daftar tertaut melingkar, dan daftar tertaut ganda. Dan ada ADT daftar posisi, terus ada menyortir daftar posisi, dan ada studi kasus mempertahankan frekuensi akses, urutan berbasis tautan, berbasis array, dan ringkasan. Jadi kita masuk yang pertama itu introduction array phase linked list atau pendahuluan array phase linked list. Urutan berbasis array. Array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan urutan berbasis array. Panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real-time. Penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Daftar tertaut. Daftar tertaut ini adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan. Hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek dikenal sebagai node. Terus dia dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya, dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Terus daftar tertaut memiliki batasan. Pertama itu ada elemen terdaftar tertaut yang dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node. Apakah node itu merupakan node kedua, kelima, atau ke-20. Simpul dari dalam daftar. Terus kita masuk di single linked list. Daftar tertaut tunggal. Jadi daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Jangan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node. Kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar melintas daftar tertaut. Kita juga dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikutnya referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke node lain.
Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Nah, jadi sini ada gambar eh, di bagian atas ini adalah elemen tunggal dari daftar tata tunggal. Elemen ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu ada data, dan yang kedua itu ada apa? Next. Jadi bagian datanya itu menyimpan informasi. Dalam hal ini dia adalah kode bandara. Terus untuk bagian next pointer yang menunjukkan ke elemen berikutnya ke dalam daftar. Seperti ini elemennya. Terus bagian tengah. Di sini bagian tengah dia daftar digunakan untuk menyimpan kode bandara. Ada eh, Lex itu dia Los Angeles, ada MSP, ada ATL, ada BOS, terus di bagian head ada head, tail, sama itu head dan tail. Jadi head ini pointer yang menunjukkan ke elemen pertama dalam daftar yaitu Lux. Terus yang kedua ada tail, toiker, pointer yang menunjuk ke elemen terakhir dari dalam daftar yaitu BOS. Jadi setiap elemen memiliki pointer yang menunjuk ke elemen berikutnya, kecuali elemen terakhir. Elemen terakhir itu bos, menunjuk ke nol atau kosong. Ini menunjukkan akhir dari daftar. Terus bagian bawah ini bagian adalah tampilan yang lebih sederhana dari daftar tata tunggal yang sama dengan penunjuk head dan tail secara elemen yang terhubung satu sama lain. Jadi kesimpulannya dari gambar ini adalah daftar tata tunggal itu struktur data yang terdiri dari elemen-elemen yang terhubung satu sama lain melalui pointer. Nah, dalam contoh, daftar digunakan untuk menyimpan kode bandara. Nah, jadi elemen pertama diakses melalui pointer head, dan elemen terakhir itu pointer head, terus elemen terakhir ditandai dengan pointer tail, menunjuk menunjukkan ke nol, nol kosong. Oke, kita lanjut. Ah, minimal instance daftar tertaut harus menyimpan ini ada tiga. Yang pertama itu referensi ke bagian atas daftar. Jadi tanpa referensi eksplisit ke kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi not tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Yang kedua ada referensi eksplisit ke simpel ekor. Tidak wajib, tapi lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Ketiga itu ada jumlah total not yang termasuk dalam daftar. Ukuran tidak wajib, dia ini lebih menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Lanjut slide berikutnya, ada inserting an element at the head of a singly linked list. Jadi memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, properti penting dari daftar tertaut adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Nah, saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemennya itu, pertama buat simpul baru, yang kedua itu atur elemennya ke elemen baru. Tiga, atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Yang keempat, ada atur daftar agar menunjuk ke not baru.
Sini ada head, saya MSP, ATL, dan BOS. Head ini menunjukkan ke MSP dan BOS terakhir node. Kita lanjut di slide berikutnya. Itu ada inserting an element at the tail of a singly linked list. Memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Langkah-langkahnya itu buat apa ini? Oh, eh, langkah-langkahnya itu yang pertama buat simpel baru, kedua tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, tiga atau referensi tile atau ekor berikutnya ke arah eh, dan kearahkan ke simpel baru. Yang keempat, perbarui referensi ekor ke node baru. Lanjut di removing an element from a singly linked list. Menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar eh, menghapus node terakhir. Untuk menghapus node terakhirnya, kita juga dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencegah seluruh daftar. Urutannya itu ada operasi link dan hopping seperti itu dan bisa memakan waktu yang lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Lanjut ada implementing a stack with a single linked list. Menerapkan stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Ada underscore head dan underscore size. Underscore head ini referensi ke node di kepala daftar. Dan underscore size ini untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Dia itu melacak nomor elemen dalam tumpukan. Jadi tumpukan menggunakan kelas non-public underscore node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari stack atau tumpukan. Terus objek underscore node menyimpan dua variabel. Pertama ada underscore element dan underscore next. Underscore element itu untuk menyimpan data, sedangkan underscore next referensi ke node berikutnya. Sini ada gambar codingan, sebelah kanan ada gambar codingan, dan di slide berikutnya juga ada gambar codingan beserta outputnya. Mungkin kita akan coba mengikuti codingan pada gambar ini.
Ayo, sama. Halaman halaman possible if image represented on
Tidak ada yang salah ya. Tapi itu urusan nggak seperti itu. Khususnya ada yang lain ada sembilan terus saya rumah tapi ini dan push sampai on so kita harus so so that ini look at that one so kata yang telepon so if is alright so like something
Plus, ya, plus, buat, eh, eh, sedikit vaksin seperti ini ada mau sih baca ini sosmed sekarang berapa di sini saya sudah perbaiki yang salah tadi dan kita coba jalankan. Nah, di sini apa panjang start itu 6 sama seperti outputnya di sini panjang startnya itu 6 terus start S-nya ada 2 0 17 3 15 10 terus pop pop yang pertama itu 2 dan pop yang pertama itu 2 dan pop yang kedua itu 0 dan panjang startnya itu 4. Ini kan ada 2 start. Kita kita lanjut di analysis of linked start operation atau analisis operasi linked start.
Jadi semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Analisis diamortasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Pengguna ruang adalah ON dengan N adalah jumlah elemen saat di start. Sini ada gambar operasi S push E, S pop, S stop, len S is empty, dan running time. Kita lanjut, slide berikutnya ada implementing a queue with a single linked list atau menerapkan antrian dengan single linked list. Memastikan waktu O1 kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan tiga variabel instan. Pertama ada eh, underscore head, yang kedua ada underscore tile, dan yang ketiga underscore size untuk menghindari melintasi daftar. Elemen ditambahkan atau the queue di akhir daftar dan dihapus. Dan dan queue di akhir daftar dan dihapus the queue dari depan daftar. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan underscore Taylor referensi. Selama NQ selama NQ node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru atau jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Sini ada contoh gambar sama seperti yang sebelumnya yang kita tirukan dengan kita lanjut. Kita lanjut di circularly linked list atau daftar tertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan milik referensi berikut untuk menuju kembali ke bagian atas daftar. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yaitu tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar. Sebetulnya ada round robin schedule atau penjadwalan round robin. Jadi penjadwalan round robin ini melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan misal untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT, antrian umum, dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Pertama ada satu eh, E sama dengan Q DQ. Dua elemen layanan E, tiga. Dan yang ketiga ini ada Q and Q, E. Ada pada gambar sebelah kanan ini, jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu. Dengan kelas circular queue, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah, yaitu ada elemen layanan dengan queue front sama queue putar. Atau apa ini?
atau queue front sama queue rotate. Lanjut, implementing a queue with a circularly linked list. Menerapkan antrian dengan circularly linked list. Implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, underscore tile dan underscore size. Referensi tile berikutnya ditautkan ke kepala atau head. Head sama dengan self self titik underscore tile titik underscore next. Kelas circularly queue mendukung metode route routed tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala head uh, the old head atau kepala lama sebagai uh, ekor baru atau new tile. Di self titik underscore tile sama dengan self titik underscore tile titik underscore next. Lanjut slide berikutnya. Di, eh, di sini the queue menghapus elemen dari awal antrian melingkar atau kepala daftar atau head of the list. Di sini ada gambar, di sini ada kita mulai dari simpul ekor. Dari sini ekor mengarahkan ke E. E di sini ada underscore tile titik next sama dengan hold head. Jadi not head saat ini yang akan dihapus. Terus old head berikutnya dia mengarahkan ke simpul new head atau kepala baru. Terus di sini ada underscore tile titik next sama dengan old head titik next. Sini simpul new head mengarahkan tanda panah atau underscore tile ke simpul ekor atau tile node. Kita lanjut di tadi the queue. Nah, sekarang NQ. Berikutnya NQ menambahkan elemen ke akhir tile. Tile of the list. Jadi sini ada current tile node atau node ekor saat ini diarahkan ke E. Terus ini ada dua apa satu garis yang tersambung yang mengarahkan underscore tile titik next. Jadi node yang ini node baru yang akan ditambahkan ke terbaru. Jadi newest next sama dengan underscore tile titik next. Lanjut double linked list atau daftar tertaut ganda. Motivasi. Dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Ini sulit menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Ya secara umum, kita tidak dapat efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Di sini ada head
atau kepala ini tidak dapat diakses, ini tidak dapat diakses. Jadi dia dari garis panahnya yang terputus ini dia lewat dia melewati ini dan dia langsung ke ekor atau tail. Jadi referensi eh, jadi garis panah yang terputus ini adalah referensi selanjutnya untuk note sebelumnya yang perlu diperbarui. Lanjut, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda di mana setiap note menyimpan referensi eksplisit ke note sebelumnya dan referensi ke note setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu satu baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertutup ganda, maka membantu menambahkan not khusus di kedua ujung daftar, not header di awal daftar, dan a simple trailer di akhir daftar. Not tiruan ini disebut dengan sentinel, yaitu tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan, dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Ke header. Di sini ada gambarnya. Lanjut, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Not header dan trailer tidak pernah berubah, hanya saja not ini di antara keduanya mengubah. Jadi semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Not baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang not yang ada. Lanjut, inserting with a doubly linked list atau memasukkan dengan daftar terpaut ganda. Sini kasus pertama memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Dan kasus yang kedua memasukkan di awal daftar. Jadi bisa gambarnya seperti ini. Lanjut, sini dia selanjutnya ada deleting a note in a doubly linked list atau menghapus note dalam daftar terganda. Sini ada gambar dan karena penggunaan Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan menghapus note pertama atau terakhir. Jadi menghapus note di lokasi yang sembarang. Lanjut, the basic implementation of a doubly linked list atau implementasi dasar daftar total ganda. Sini ada gambar yang dimana double linked list ini deklarasi kelas dasar dari linked list. Link. Jadi double linked base ini deklarasi kelas dasar dari linked base. Sini ada underscore brave dan underscore next. Terus lanjut, selanjutnya melakukan penyisipan dan penghapusan note sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Di slide codingan 24 di slide 24 dan 25. Selanjutnya implementing the queue with double linked list. Menerapkan the queue dengan double linked list. Implementasi the queue atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai dalam waktu satu yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar total ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi the queue dalam waktu satu kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Pertama, header tidak menyimpan elemen pertama dari the queue. Jadi dia ini menyimpan yang disimpan adalah not
tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi the queue tidak kosong. Demikian pula not sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari the queue. Metode underscore insert underscore between dan underscore delete underscore not di warsi di kelas anak untuk mengimplementasikan penisipan atau penghapusan not di awal atau di akhir the queue. Kita lanjut daftar posisi ADT, positional list ADT. Jadi tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu start, antrian, dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan dan ujung lainnya. Contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima uh, melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Dan bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat posisi itu? Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeks Y, menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir. Lah sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Karena eh, eh, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Sini ada gambar sini ada gambar orang yang mengantri tiket. Misal ini slide selanjutnya, ada contoh lainnya yaitu word processor atau pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Eh, Lanjut, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inherent dalam dokumen, seperti awal bagian tertentu, tanpa bergantung pada indeks karakter, atau bahkan nomor bagian, yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Bisakah kita menggunakan referensi not sebagai posisi? Dalam daftar tertaut, menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu O1 pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke not yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi not berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Makanya kelas underscore doubly link base kita memiliki metode
underscore insert underscore between dan underscore delete underscore node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertaut. Yang pertama, eh, kita akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Kedua, kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Ketiga, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerja. The positional list ADT atau daftar posisi ADT memberikan abstraksi umum dalam rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar, kecuali jika posisinya dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contohnya, posisi adalah objek yang sederhana yang hanya mendukung metode P elemen yang mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P pada fungsi posisinya itu berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari uh, metode lainnya. ADT daftar posisi L mendukung metode pengakses seperti berikut. Itu ada L first, mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L-nya kosong. Kedua, ada L last, mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L-nya kosong. Yang ketiga ada L before P, mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Yang keempat ada L after P, mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Yang kelima ada L is empty, mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Yang keenam ada len L, mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Dan yang ketujuh ada iter L, mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Lanjut, daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan. Yang pertama, L ADD underscore first A, menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. Yang kedua ada L ADD underscore last E, menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen baru. Yang ketiga ada L ADD underscore before P E, sisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, kembalikan posisi elemen baru. Terus ada LADD underscore after P E, menyisipkan elemen baru tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. Terus ada L replace PE, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Dan L delete P,
hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya menjadi tidak valid. Kita lanjut slide berikutnya. Beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Jadi elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L first, L first, uh, L first, tanda kurung titik elemen, tanda kurung. Elemen pertama dalam daftar dan L last tanda kurung titik elemen tanda kurung, elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi IterPython, pengguna dapat mengendalikan sintaks for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. Seperti gambar ini for A in data, terus di print kayak slide. Jadi selanjutnya rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong L. Jadi di sini ada operation, terus ada return value dan ada L. Lanjut halaman 41. Positional list implementation using doubly linked list atau implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Uh, pro, uh, Proposisi. Setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu O1 O1. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar terpaut ganda. Kita mengandalkan kelas underscore double linked base untuk representasi tingkat rendah kita dengan menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Dan kita juga mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode positional list kita mungkin akhirnya membuat instance posisi yang berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu kita mendefinisikan ganda underscore Q ganda underscore dan ganda underscore ganda underscore. Metode khusus itu adalah dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P double sama dengan Q. Sini memvalidasi posisi setiap kali metode. Kelas positionalis menerima posisi sebagai parameter. Kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut itu valid dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-publik bernama underscore validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi instance posisi yang dimilikinya dari daftar. Tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Underscore delete underscore node. Kelas dasar menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Metode akses dan pembaruan.
Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT dari daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas dari underscore validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengendalikan utilitas underscore make position untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan, kenyamanan warisan metode utilities underscore insert underscore between diganti, sehingga metode kita mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Di sini ada codingan. Dimana codingannya sama seperti sebelumnya yang sesudah buat, yang sudah tirukan sesuai gambar yang pertama. Kita lanjut di halaman 45, yaitu bagian sorting up positional list atau menyortir daftar posisi. Kita menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kita mempertahankan tiga variabel. Eh, yang pertama penanda, kedua pivot, dan yang ketiga berjalan. Penanda, penanda itu posisinya paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Pivot, pivot itu posisi tepat setelah penanda. Dan berjalan atau di sini walk untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Sini ada gambar yang dimana sini ada walk atau berjalan, dia menunjukkan ke angka 25 dan marker menunjukkan ke arah atau marker atau penanda menunjukkan ke arah angka 36 dan pivot menunjukkan ke angka 23. Lanjut di case study, maintaining access frequencies atau studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Kedua, koleksi musik yang menyimpan daftar lagu paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT yang harus menyediakan metode berikut. Pertama ada akses E. Mengakses elemen E menambah jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Kedua ada hapus E. Hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Yang ketiga ada top K. Mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit yang diurutkan. Setiap kali suatu item diakses, hitungnya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Ia menggunakan positional list sebagai dasarnya struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas underscore item, memiliki dua elemen. Elemen pertama underscore value, elemen kedua underscore count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-publik untuk mencari item dan memperbarui daftarnya. Metode POP-K mengembalikan daftar yang diurutkan dari favorit. Setiap kali item diakses, maka hitungannya itu dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode underscore move underscore up.
Lanjut di using a list with the move to front heuristic atau menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK atau waktu. Lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, maka kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya halaman web yang sering dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan. Memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kita tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun urutan penyortiran hilang karena heuristiknya. Pertimbangkan, misalnya itu skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2. Di sini ada elemen satu is access n times dan elemen 2 is access n times dan seterusnya. Dan seterusnya. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Seperti H access to element saat one runs in O one time. Ya, each access to element two runs in O two time dan seterusnya. Yang demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jadi, waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah O dalam kurung N pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristiknya perpindahan ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini memungkinkan lebih lambat di rangkaian lainnya. Lanjut di halaman 52 yaitu the trade-offs with the move to front heuristic atau pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut. Kita menyalin sebuah entry daftar favorit kita ke daftar lain bernama tem. Kita memindai daftar tem ini sebanyak kali. Di setiap pemindaian, kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry itu dari entry tem. Ya. Dan laporkan di hasilnya. Dan implementasi metode top ini memerlukan waktu OKN. Jadi jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu ON. Namun jika K sebanding dengan N, lalu top berjalan dalam waktu O dalam kurung N pangkat 2. Contoh, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar, metode top K dapat diterapkan. Kita dapat dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan algoritma. Kita dapat menggunakan maaf tadi salah. Kita dapat menggunakan dalam kurung n tambah k log n. Waktu dengan antrian prioritas dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun
ulang daftar sementara sebelum melakukan item teratas. Nah, sini ada codingan dan sini ada penjelasan kita memodifikasi metode underscore move underscore up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Nah, kita lanjut di halaman 54. Ada link based PS array based sequence. Keuntungan urutan berbasis array. Array menyediakan akses O1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu O NK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Eh, jadi representasi berbasis array ini biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Karena kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen, tetapi juga referensi ke node. Keuntungan urutan berbasis tautan. Yang pertama, struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Ya, dan yang kedua, struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan hapusan waktu O1 pada posisi sewenang-wenang atau arbitrary precision. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan O dan kurung N kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Jadi ringkasannya kita membahas topik-topik yang tadi itu pertama keterbatasan urutan berbasis array. Mengapa daftar tertaut diperlukan? Terus berbagi jenis daftar tertaut. Daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kita menyediakan implementasi antrian berujung ganda, the queues, menggunakan daftar tertaut. Kita juga mempelajari implementasi daftar tertaut yang disebut postal list, di mana referensi node bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Kita juga menerapkan satu studi kasus dalam mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kita mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis string. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika salah kata dan mohon maaf jika masih ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.